Selamat malam, kembali lagi bersama saya Nyimas Layung Kuning beserta tim Tapak Tilas Karohun. Pada malam hari ini kita akan mengungkap sebuah misteri tentang benda tak kasat mata yang berlokasi di Legok Muncang, Cipaku, Bogor Selatan. Menurut warga setempat, bahwasannya di tempat ini seringkali banyak benda-benda berterbangan, dan kita tahu lebih lanjut tentang tempat ini kita panggilkan narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Doni. Pak Doni. Ya. Baik Pak, menurut warga setempat di sini kan seringkali banyak bermunculan cahaya. Apakah itu benar Bapak? Gini, jadi ini salah satu wilayah. Wilayahnya tuh kebetulan ada di wilayah Kota Madia, cuman di pinggiran Kota Madia. Dulu itu ini ada salah satu tempat yang mungkin tidak bertuan gitu ya. Nah, ketika itu setiap di bulan-bulan tertentu, di bulan-bulan Maulud atau bulan-bulan Rajab itu sering terjadi umpamanya ya ada beberapa penampakan seperti ada cahaya, entah ya apa itu sebuah benda pusaka. Berarti itu benar ya Pak ya? Betul, itu benar apa yang diceritakan oleh warga setempat. Jadi bukan hanya satu orang yang melihat. Banyak gitu. Nah, di waktu-waktu tertentu biasanya terjadinya di malam hari sekitar jam 12 malam. Jadi pertengahan malam lah gitu. Nah, ini kebanyakan biasanya di lokasi ini karena memang hutan ya, bisa sih. Jadi sering bermunculan itu. Entah bentuk apa memang itu sebuah benda pusaka, misalkannya seperti apa yang ada di Indonesia ya, artinya apakah itu memang sifatnya keris atau berbentuk pisau atau kita nggak paham lah misalnya. Nah, selain benda berterbang atau cahaya, apakah ada gangguan dari makhluk tak kasat mata juga? Ada beberapa bulan ini ada beberapa warga yang secara tidak sengaja ada beberapa penampakan seperti yang matanya merah dua-duanya, entah makhluk apa. Nah, karena merasa takutnya sehingga dia tinggalkan gitu saja. Dan lokasinya di sini sama di seberang sana. Kebetulan di sana itu ada tempat petilasan, bukan petilasan, maaf. Itu tempat dulu itu ada salah satu kereta terbalik tahun 1972 73 lah antara itu. Jadi di sana itu sumber kecelakaan. Oh, sumbernya dari sana. Dari sana. Itu mungkin itu yang kami ketahui saja. Oh, mungkin lebih baiknya saya akan membagikan praktisi saya ya Pak ya. Tapi saya mohon membimbing saya bersama praktisi. Oke. Baik, kita sudah bersama praktisi kita. Nah, Abah tadi saya sudah berbincang dengan Pak Doni yang narasumber di sini tentang tempat ini. Nah, saya ingin memastikan apakah benar adanya cahaya yang sering memunculkan dan menampakkan ya Pak Doni dan benda berterbangan itu. Dalam penglihatan saya itu memang benar. Satu ya, dan apa yang dikatakan oleh Pak Doni itu memang benar apa adanya. Yang diberikan cahaya merah itu ya, yang saya bilang itu dibilang makhluk karena tidak terwujud, dibilang seperti binatang tapi tak tampak ya. Mungkin dia itu penghuni ataupun penunggu tempat ini. Nah, yang tadi kita sudah menyelusuri tempat ya, menyusuri tempat di sini kita lihat. Nah, di sini tuh memang ada penampakan di sini tadi yang merah itu ya, kayak merah seperti itu. Dari jauh kita lihat sudah dekati sampean, dia langsung menghilang. Ya, di situ itu ada. Apa kita mau menelusuri ke tempat atau di mana adanya cahaya yang tadi Abah lihat? Ya boleh. Kita mesti apa? Silakan. Nah, tadi ini kan kita udah menyelusuri suatu tempat ya, menyelusuri dari sini. Memang auranya sangat kenceng ya, daya tariknya cukup. Ini ya, menurut Pak Doni gimana Pak yang di sini nih? Sebetulnya tadi sebelum kita melakukan ini kita dengan bahaya sini
melakukan penelusuran ya, Pak ya. Iya. Penelusuran, ternyata ada salah satu penampakan, yaitu penampakan yang sifatnya ganjil ya. Ya. Entah berbentuk apa, atau memang itu memang hanya sekedar cahaya, atau memang ada sesuatu benda atau makhluk yang Nah, kasat mata. Tapi mereka tadi sudah membuktikan ya. ya saya membuktikan. Saya bilang kalau misalkan itu makhluk berarti bermata dua, Ya. tapi itu satu, Matanya cahaya cuma satu, cahaya. merah seperti api. Mungkin seperti kayak batu ali gitu ya tadi merah ya. Mungkin beberapa kali, tapi ketika kami hampiri, ya kan, tempat itu langsung menghilang gitu aja. Salah, sini ya. Mungkin di sini ya, Pak. Mungkin tadi di sini ya. Nah, di sini aura sangat kencang ya. Di sini sangat kencang auranya. Nah, di sini nih. Ini pohon apa kalau boleh tahu? Oh, ini durian ya. Pohon durian. Beda. Di ini pohon durian. Mungkin tapi sebelahnya ini semuanya tebing. Tebing semua. Jadi nggak ada jalan, tebing semua dengan hutan bambu gitu. Ya sangat apa ya, istilahnya sangat mendukung sekali dengan Ya. kondisinya. Menurut penglihatan Abah gimana? Menurut penglihatan saya di sini, yang saya lihat di sini mungkin kayaknya seperti ada nenek-nenek bongkok kayak bawa tongkat ya. Di mana tuh, Bah? Nah, di sini, sini nih. Di belakang pohon ini. Apa sini aja nih, posisi sini. Auranya, ya. Auranya ini lebih kencang ya. Dia tuh memanggil nama saya tuh ya untuk Ke sana. sana itu. Nah, di sana juga di sana juga ada ya. Ada lubang, namanya lubang goib ya. Di sana. Pintu gitu ya. Kayak pintu ya, kayak pintu gitu. Lubang goib. Dia untuk sampai ke Rancamaya sana ya. Mungkin kita tidak bisa ke situ ya. Itu aja di situ ya. Di sini memang banyak. Nah, yang bercahaya itu adanya di sana. Yang tadi kita selusuri ya, adanya di tempat di sana. Nah, di sana. Nah, di sana. Mungkin entah seperti benda apa, walau alam ya. Ya. Kita tidak tahu ya. Nah, kan tadi kata Abah di sini ada penunggu nenek-nenek. Apakah itu sudah lama? Dia tuh mungkin udah lama ya, udah lama juga ya. Mungkin 20-an tahun, mungkin ratusan tahun. Karena kan kita belum tahu siapa dia, apa benar dia penduduk asli di sini atau pindahan atau gimana. Begitu juga nggak tahu ya, karena kita belum komunikasi dengan makhluk di sini, penghuni di sini. Kita tidak bisa sembarangan. Itu. Nah, pas selain tempat di sini ada lagi tempat yang menurut Pak Doni dan Abah yang sering kali bermunculan cahaya. Kalau menurut saya satu di sini, kedua di sana, ya di sana ada juga ya. Mungkin yang lebih daya tariknya lebih besar ya, lebih kencang ya. Ada di sini, di sini. Di sekitaran ini. Ya, menurut Pak Doni gimana nih? Kalau pengalaman saya memang dulu selagi masih ini ya, saya bulan malam Ya, biasa turun sini Pak, sekitar ini. sini aja ya, sini aja ya. Dan biasanya kayak ada bunyi apa, kayak bambu pecah, wah, gitu. Jadi sering terjadi. Dan Ini ya? di sebelah sana, jadi sering ada cahaya terbang ke arah barat, Barat ya. ke arah barat. Berarti berpindah-pindah ya. Pindah-pindah baru setelah nanti sekitar jam 2, jam 3, biasanya menjelang pagi. Jam 12 atau jam 3 Kembali aja. lagi. Kembali lagi ke tempat ini. Berarti bisa dikatakan di sini tempat tinggalnya ya. Betul. Tempat tinggalnya, pusatnya ya. Seperti itu. Tempat tinggal beliau ya. Di sini memang banyak ya. Auranya sangat kencang sekali. Entah yang memanggil, entah siapa. Ya. Auranya sangat kencang sekali. Nah, menurut Abah kita mencoba untuk ke tempat lain atau di sini saja untuk berkomunikasi dengan Kita untuk
coba untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral ya, atau sebutkan makhluk goib ya. Kita berinteraksi di sini bisa, di sana lebih bagus ya. Di sini. Hah? Karena posnya nggak jauh juga. Ya memang aja ya. Coba kita berinteraksi dulu ya sebentar ya dengan makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, praktisi kita Bismillahirrahmanirrahim. sudah Assalamualaikum mencoba warahmatullahi untuk berinteraksi wabarakatuh. dengan makhluk tak kasat mata. Menurut penglihatan saya, yang tadi seperti mata satu itu ya, itu kayak seperti jin ya, tapi mata satu, seperti jin. Entah dia membawa apa, entah dia membawa apa, atau ya, dia seperti jin. Karena tadi pas kita sampai ke sana dia langsung menghilang itu saja. Saya bilang kalau itu binatang, mungkin terbangnya pun kedengaran. Dan matanya dua, ini satu, tapi nggak kelihatan terbangnya. Langsung hilang gitu aja, kayak mati lampu aja gitu. Nah, dia tinggal di sini nih, di pohon sini. Nah, tempat sini, Di pos sini. Nah, dia pindah lagi ke sini. Nah, dari sini pindah ke atas pohon bambu sana. bangun sana, Bang. Nah, sana, apa tempat tinggalnya di sini. Dia tinggal di atas. Oh, jadi cahaya itu jin, Mbah. Iya. Dia jin. Dia salah satu makhluk halus ya. Dia makhluk halus. Bukan karhun ya. Bukan ya. Penunggu di sini berarti. Bukan. Walau alam ya. Kayaknya kalau penunggu sini tuh nggak ada ya. Iya. Cuman hanya orang bilang karuhun. Memang benar ada. Penghuni sesepuh di sini memang ada. Yang saya bilang nenek-nenek yang jalannya bobok itu, memang di sini ada. Dia tuh sesepuh di sini. Mungkin Pak Doni lebih tahu lah. Oh, berarti jin ini hanya pengganggu mungkin ya. Mungkin dia mengganggu, mengecohkan orang sering. Kalau orang Sunda bilang apa nih? Bekerja. Apa nih? Limeng tadi deh, yang sering orang Pusing, digelapin lah. digelapkan. Di sini. Di sana ada ular besar di sana. Di mana tuh, Bang? Di sana. Oh, di belakang sana. Nah, ada ular besar hitam. Tapi ada mahkota di sini. Ya, ada kayak berdirian apa tuh ya, ada mahkota di sana. Hitam. Dia barangnya sama suara toke itu. Oh iya. Dia barangnya situ. Dia berdampingan. Nah, itu berdampingan di situ. Mendatang saya itu ya. Nah, kalau perihal benda itu gimana, Bang? Kalau perihal benda, insya Allah ya. Mungkin kita untuk membuktikan ya. Ya. Apa benar benda itu ada di sini ataupun tidak, kita buktikan. Kita coba untuk menarik ya bendanya. Insya Allah ya, Pak ya. Nah, insya Allah ya, atas izin Allah kita tarik untuk mencoba diberikan apa tidaknya. Walau alam ya. Kita coba menarik dari sini aja kita ya. Ya, silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, praktisi kita sedang mencoba untuk membuktikan benda tak kasat mata. Sekarang kita buktikan di sana Ya, silakan, tempat Bang. dia tinggal. Kita buktikan tempat dia tinggal. Kita untuk mencoba menarik ya. Ya. Menarik. Wow, di sini lebih kencang ya, lebih kencang sama sekali. Nah, sini. Nah, sebentar kita tarik dulu lagi.
Ini percaya tidak tidaknya ya. Iya, Bah, silakan. Kita lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya. Lihat. Perhatikan tangan saya. Boleh lihat? Hop. Ini apa? Oke, lihat. Ini. Oke. Terlihat? Ya? Oke. Ada? Terlihat? Kita ambil ya. Oke. Yakin, tidak yakin, percaya, tidak percaya. Benda apa tuh, Bah? Ini benda yang tadi berterbangan. Seperti ini. Oke. Benda apa itu, Bah? Macam keris ya? Ya, keris itu keris kecil. Ya. Bisa Oke. Terus ini. bisa Di zoom? Ini kita bukan rekan saya. Iya. Aku sama dia. Kita baru nampak di sini ya. Ya, baru pertama kali. Baru pertama kali sini. Ini ya. Oke. Wah, kita akan kembali Ya, ke tempat ini. saya, Pak. Ya, silahkan. Di sini bukan di sini nggak, Pak? Memang di sini tuh banyak sekali ya benda-benda dibilang benda goib ya. Banyak sekali di sini. Memang sesuai dengan lokasinya, Ya. lokasinya memang. Bahkan di sini yang saya lihat di sini banyak ada peti-peti kayak peti-peti zaman dulu ya. Di sini banyak. Di sini belakang sini ada di sini. Ya. Kalau boleh tahu itu benda sudah lama di situ atau gimana? Sudah lama. Sudah lama itu. Beliau itu memang tadinya tinggal di pohon yang besar kalau di sini ditebang. Dan memang berikut dulu memang banyak tanaman-tanaman yang endemis di sini, artinya yang sudah ratusan tahun. Jadi mungkin karena mungkin sudah tua, Ya. tumbang. Dan dulu pernah ada terjadi angin besar. Ya. Udah, coba kita kembalikan lagi dulu ya. Nanti kita buktikan lagi di rumah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin bukan milik kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini kan membuktikan bahwa hal benda-benda itu memang ada. Ya. Tapi kita jangan terlena ataupun percaya dengan suatu benda. Ya kan? Karena kalau misalkan kita percaya dengan suatu benda, benar-benar kok kita percaya dengan itu, namanya kita musyrik, menduakan Allah. Ya, bolehlah kita percaya, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan kita punya keyakinan saja. Yakin itu nggak jadi masalah. Tapi kita membuktikannya sesuai. Membuktikan. Nah. Yang disampaikan atau yang diceritakan oleh warga setempat. Ya, memang konon zaman dulu itu kan zaman kerajaan atau zaman itu semua tuh ada semua pusaka. Ya, banyak. Cuman ada yang bisa dihak dimiliki dan tidak. Itu tergantung hak ataupun warisnya. Banyak orang memaksakan menarik benda ini itu. Ya kan? Karena bukan haknya, terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan raganya sendiri.
Nah, dari situ kita yakin aja. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita percaya dan yakin dengan diri kita sendiri, ya kan? Suatu benda itu memang ada. Adanya dalam diri kita aja. Keyakinan kun payakun. Kita setiap tempat bukan hanya di Ya. air, Bah, ya. Banyak. ya Pak ya. Mau dimanapun tempat, mau dimanapun, semua itu ada. Karena masing-masing dia punya tokoh ataupun suatu orang yang memperjuangkan suatu tempat itu. Yang memperjuangkan tempat itu, dia masing-masing punya senjata. Peninggalan ya Pak. Nah, jangan kita dari kecilnya, jangan lihat kita dari jeleknya, tapi lihat dari sisi positif untuk membantu orangnya. Gitu. Kebanyakan orang itu kan, wah ini udah bagus, ini bagus, tapi itu hanya dia bagus dari penampilan, tapi sisi baiknya ada nggak? Kebanyakan sisi negatifnya. Kita ambil hikmahnya. Nah, itu aja. Maka dari situ kita ambil hikmahnya. Kita jangan sampai terlena dengan satu benda, memang ada, tapi jangan terlalu terlena. Boleh kita yakin, keyakinan kun payakun, insya Allah. Dengan keyakinan diri kita sendiri, insya Allah Allah akan menjaga kita semua. Itu aja. Meyakinkan sesuatu. Ya, seperti itu. Itu tadi ya, kita udah membuktikan bahwa memang ada benda-benda hal-hal yang seperti itu ya di sini. Sekarang kita kembalikan lagi ke host. Sekarang host. Ya, terima kasih buat Bah Iis dan Pak Doni sebagai narasumber, dan Abah telah membuktikan benda-benda tak kasat mata yang di sini. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini tentang pengungkapan benda tak kasat mata. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di channelnya Tapak Tilas Karbon, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung tim kami. Terima kasih. Terima kasih ya, Abah.